Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Mujahidin yang berbahagia, yang alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam panggilan keimanan, karena tidak banyak yang merasa terpanggil di era akhir zaman ini. Satu hadis sebagai pembuka, Rasulullah mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Bukan orang yang asing itu yang seakan-akan amalnya paling banyak, bukan demikian. Tapi orang yang asing adalah orang-orang yang seperti kita. Kalau kita sudah sensus sholat, insya Allah lebih mayoritas yang tidak sholat. Dan ini adalah PR kita bersama. Kalau kita sensus tentang zakat, insya Allah yang zakat di Indonesia masih sekitar belum sampai 10%. Maka ketika kita masuk dari orang-orang yang sedikit ini, kita termasuk orang yang diuntungkan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah. Maka alhamdulillah sekali lagi mari kita berbahagia, karena orang yang berbahagia adalah yang diberi nyawa dan masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan keimanan, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati, ketika diseru, ketika kita dipanggil, ketika kita diajak lis-sholati untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka orang-orang yang beriman dia bergegas ila dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pastikan duduknya kita yang sebentar. Saya meyakini nggak ada khutbah Jumat yang disampaikan dalam waktu 1 jam di Indonesia ini, insya Allah nggak ada. Kita meyakini khutbah yang sebentar ini agar kita mampu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah. Fas'au ila dzikrillah, maka mari kita betul-betul hadirnya kita ini karena kita niatkan untuk mengingat kembali Tuhan kita. Kita diinginkan Tuhan kita untuk menjadi hamba yang seperti apa? Tentu kita diseru dan diinginkan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimanakah wasiat khutbah yang bersifat menjadi rukun khutbah itu sendiri, agar kita senantiasa memperbaiki kualitas ketakwaan kita masing-masing. Maka yang kedua dari nasihat yang pertama dari khatib, yang kedua mari kita perbaiki ketakwaan. Ketakwaan panjenengan tidak ada hubungannya dengan saya, ketakwaan saya tidak ada hubungannya dengan jenengan, ketakwaan jenengan juga tidak ada hubungannya dengan istri jenengan. Ketakwaan kita adalah untuk kita, adalah bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka baru kita masuk ke nasihat yang ketiga. Tema yang dipilih pada siang hari ini adalah bagaimana kita menyegerakan setiap ajakan kebaikan. Hari ini contoh saja mungkin anak SD diperintah untuk maju. Siapa anak-anak yang ingin menghapus papan tulis? Siapa yang mau? Mengacungkan tangan itu sangat sulit di era sekarang untuk anak-anak SD. Anak SMP mungkin ketika melihat gurunya membawa sesuatu yang berat, menyulitkan, atau membawa absen atau jurnal pembelajaran itu dibawa ke kantor. Mana ada anak sekarang yang sekarang kemudian ngambil, Bu, Pak, saya bantu. Ini kemudian terus berlanjut di era ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi pemuda yang mengaku mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kita ditanya kembali, kalau kita dimotivasi untuk bersedekah subuh setiap pagi harinya, pertanyaan sang khotib, apakah kita telah sedekah subuh? Mungkin diantara kita banyak yang belum sedekah subuh. Kalau hari ini Rasulullah yang bertanya, saat itu Rasulullah bertanya, sudah kau baca Al-Quran berapa juz? Sudah kau baca Al-Quran berapa ayat? Sudah kau baca Al-Quran berapa halaman yang telah kau selesaikan? Maka kaum sahabat yang bernama Abdullah ibnu Amr bin Al-As
Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya ini saya bisa menyelesaikan khatam Al-Quran sehari sekali. Tapi Rasulullah tidak menganjurkan. Ini adalah cintanya Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Maka kalau kita bertanya, atau mungkin Rasulullah dihidupkan sekarang bertanya kepada kita semuanya, sudah berapa halaman yang telah kita baca? Mungkin 1 halaman saja belum kita baca. Mungkin kalau diantara kita merasa 1 juz sudah paling bangga. Tidak, para sahabat Nabi banyak yang menyelesaikan dalam 3 hari. Kalau kita melihat guru besar kita namanya Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran hampir kurang lebih 4.000 selama beliau hidup. Itu dibagi kurang lebih per 1 harinya beliau khatam 1 kali. Lantas amal perbuatan kita, apakah cocok kita tukar dengan surga kita masing-masing? Wahai bapak-bapak, wahai saudara-saudara sekalian, wahai adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemudian yang muda mengatakan saya masih muda, tidak bisa kita beralasan seperti itu. Kenapa? Mari kita lihat sejarah. Ada seorang sahabat Nabi, 2 sahabat Nabi yang masih muda, saya lupa namanya, di usianya masih 13 tahun, yang saat itu kemudian ikut perang di perang Badar. Ya Rasulullah, mana yang namanya Abu Lahab itu? Biar saya yang musuhan sama Abu Lahab. Hari ini mana ada perintah kemudian Indonesia ini dikehendaki Allah perang, mungkin yang paling lari berbirit-birit adalah pemudanya. Karena kenapa bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita kehilangan ketaatan beragama. Kita suka menunda dalam kebaikan, padahal para sahabat tidak pernah memikirkan kebaikan itu ada pahala apa tidak, apakah diterima atau tidak. Mereka pokoknya beramal. Maka Allah katakan di juz 11, di ayat pertama juga dikatakan, atau ayat kedua di juz 11 dikatakan, di halaman juz 11 halaman yang kedua juga Allah menyampaikan, wa qul i'malu, katakan Muhammad, agarlah orang muslim itu seperti ini. Wa qul i'malu, katakanlah Muhammad, agarlah orang-orang yang beriman itu seperti ayat ini. Apa maksudnya ya Allah? I'malu, perbanyak amal, jangan pernah merasa capek, jangan pernah merasa sudah sekian, jangan pernah merasa saya sudah amalnya paling banyak, saya akan orang kaya, sedekah saya paling banyak, saya akan hobinya ibadah, yang lain nggak hobi ibadah. Nggak pernah terucap ucapan-ucapan seperti ini di era para sahabat. Wa qul i'malu, perintahnya ia malu, berbuat, sebanyak-banyak perbuatan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena yang bisa menilai perbuatan kita itu adalah Allah, yang bisa menilai perbuatan kita adalah Rasulullah, yang bisa menilai perbuatan kita adalah orang-orang yang beriman. Oh, saudara saya amalnya lebih banyak. Ketika kemudian saudaranya belajar dari saudaranya, amalnya lebih banyak, agar termotivasi kemudian beramal. Kalau kemudian kita tidak saling memperbanyak amal, kapan kita menyemangati anak kita? Kapan kita menyemangati tetangga kita? Kapan kita menyemangati saudara-saudara seperjuangan di masjid ini? Maka kemudian kalau ada amal, misalnya iktikaf, kemudian dibuka lebar, kalau perlu, bukan karena sekali lagi bukan karena pamer amal, tapi perlu fastabiqul khairat itu dicatat, sebagaimana Rasulullah mengatakan, siapa yang hari ini sudah sedekah, yang mengacungkan tangan beberapa, siapa yang hari ini sudah kemudian mendoakan orang tuanya, siapa yang hari ini telah menolong orang, siapa yang hari ini telah menjenguk orang, para sahabat berduyun-duyun mengangkatkan tangannya. Itu bukan pamer. Mungkin sesekali kita coba agar iklim dari masyarakat, khususnya Masjid Mujahidin ini, terbentuk iklim perlombaan dalam kebaikan, dan itu adalah perintah agama, disampaikan di dalam 2 ayat. Yang pertama halaman kedua juz 2, yang kedua di halaman insyaallah halaman ke-15 dari juz 6. Fastabiqul khairat. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
khatib mengajak dirinya sendiri ataupun kita, semoga merasa terajak oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat kagum dengan satu hadis tentang kecepatan suatu kaum Hawa, kecepatan para ibu-ibu di zaman para sahabat, kecepatan mereka patuh dalam beragama, kecepatan tidak memikirkan perintah agama itu berat atau ringan. Allah mengatakan ketika Allah turunkan suatu ayat, an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Aisyah, sahabat yang mulia, qalat, beliau berkata, yarhamullahu nisa'al muhajirat, Allah telah menurunkan rahmat kepada para wanita orang-orang muhajir. Kenapa orang Ansar yang tidak disebut? Karena ini turunnya di kota Mekah. Yarhamullahu nisa'al muhajirat, Allah telah menurunkan rahmat itu kepada para wanita-wanita muhajir, orang-orang yang berangkat hijrah ke kota Madinah. Dengan apa kemudian mereka mendapatkan rahmat? Kehidupan kita kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena berkah, kalau bukan karena dimaafkan Allah, mendapatkan maghfirah Allah, kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia. Maka Aisyah mengatakan mereka adalah wanita-wanita yang mendapatkan rahmat. Dengan apa mereka mendapatkan rahmat itu? Lamma anzalallah, ketika Allah turunkan firman-Nya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya yang ayatnya cukup panjang. Terjemahnya, wal yadribna, dan hendaknya wanita-wanita muslim itu, wal yadribna bi khumurihinna, agar menurunkan jilbab-jilbabnya, agar memakai jilbab-jilbab mereka sehingga menutup aurat-aurat mereka. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, sampai terjulur. Kalau diterjemahkan di bawah dada minimal. Tapi saya memiliki anggapan yang lain. Jaibun itu artinya saku. Sakunya perempuan tidak di dadanya, tapi sakunya perempuan biasa diletakkan di kanan dan kiri. Maka mereka menjulurkan kain kerudung sampai kemudian kurang lebih ke panggul-panggul mereka. Diperintahkan oleh Allah sedemikian. Maka respon orang-orang muhajir, orang-orang perempuan muhajirin, responnya bagaimana? Syaqaqna murutahunna, maka mereka mencari kain-kain tebal yang biasa mereka pakai untuk menghangatkan di saat sedang dingin-dinginnya musim di Arab Saudi sana. Yang panjenengan mungkin pernah umrah, dimulai dari kurang lebih bulan November sudah sedang dingin-dinginnya. Maka ketika dingin-dinginnya bisa jadi mungkin perintahnya juga pas turun sedang dingin-dinginnya, juga bisa jadi pas panas-panasnya karena tidak disampaikan kapan diturunkan. Yang jelas, syaqaqna murutahunna, maka kain-kain itu yang sudah difungsikan sebagai jaket disobek lengannya, kemudian ditutupkan ke kepalanya agar kemudian menutup aurat rambutnya, agar kemudian menutup kehormatannya. Kalau kita lihat bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana respon wanita sekarang ketika mungkin mendengarkan firman ini? Mungkin difikirkan perintah ini sudah tidak relevan. Perintah ini kalau dipakai tambah panas. Orang berjilbab tambah panas, enak enggak jilbaban. Tapi para sahabat tidak pernah memikirkan hikmahnya apa dengan jilbab itu. Para sahabat juga tidak pernah memikirkan kalau mereka diperintahkan untuk berangkat perang, misalnya perang Tabuk, kurang lebih 600 km, kita bisa bayangkan bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umur 15 tahun, 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun yang tak punya umur, silakan berangkat perang. Maka saat itu sedang ekonomi susah. Ketika ekonomi susah,
Maka biasa para sahabat kemudian berbondong-bondong sedekah, karena ini adalah panggilan agama. Maka datanglah Utsman bin Affan ingin menyerahkan 100 ekor untanya beserta bekal untuk berangkat perang tanpa difikir. Maka kemudian berangkatlah namanya Umar ibnul Khattab kepada Rasulullah, hari ini insya Allah saya akan menang dibandingkan Abu Bakar. Kita bisa bayangkan perlombaan mereka itu karena kebaikan, sampai mengatakan insya Allah hari ini saya tidak akan mampu dikalahkan oleh Abu Bakar, sedekah saya. Maka beliau datang kepada Rasulullah menyedekahkan setengah hartanya, tapi tidak bagi Abu Bakar. Maka Abu Bakar datang, ya Rasulullah, aku sedekahkan 100% hartaku. Kita bisa membayangkan sedang ekonomi bangsa susah, kemudian menyedekahkan 100% hartaku aku sedekahkan. Maka ditanya, kalau kau sedekahkan 100%, apa bagian yang kau berikan kepada anak dan istrimu? Ya Rasulullah, bukankah saya masih punya Tuhan namanya Allah? Saya juga punya Nabi terbaik namanya engkau Muhammad. Terus kenapa kalau saya kemudian menyerahkan 100% hartaku nggak diganti sama Allah? Nggak mungkin lah. Coba bayangkan ketawakalan para sahabat saat itu menyambut panggilan agama, menyambut ketaatan dalam perintah-perintah agama, tidak difikirkan. Karena bagi mereka, kalau kita mau logika, Allah nggak bakal sampai. Urusan perut bisa jadi mungkin diganti sama Allah lebih baik. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita beramal bukan karena memikirkan oh ada hikmahnya. Hari ini sudah muncul penelitian, rukuk kenapa harus diperlama, sujud kenapa harus diperlama, semua gerakan-gerakan itu muaranya untuk kesehatan. Tapi kita sholat bukan karena itu sebenarnya, karena sholat adalah tiang agama, karena sholat adalah perintah yang paling agung dari banyak perintah-perintah agama, karena sholat inilah satu-satunya perintah yang tidak ada wasilah, tidak ada sekat antara Allah dan Rasulullah, tidak diizinkan Jibril mendekat ke Sidratul Muntaha. Dari situ kemudian ada istilah Isra dan Mi'raj. Begitu juga perintah-perintah agama yang lain. Maka sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cerita sebagai penutup dari khutbah saya yang pertama. Soekarno, presiden yang pertama kita, pernah mengatakan, kenapa orang muslim itu sulit melihat anjing menjilat suatu wadah, kemudian harus dicuci 7 kali dan salah satunya harus menggunakan tanah. Ini menyulitkan. Islam kan agama yang tidak menyulitkan. Sekarang kan sudah ada sabun, diganti sabun sama-sama bisa menghilangkan bakteri. Saat itu Muhammad Nasir juga mengatakan tidak sepakat. Memang bisa menghapus bakteri, tapi ini perintah agama. Kalau memang ada indikasi-indikasi bahwa perintah agama ini bisa diganti dengan sabun, silakan, permasalahan yang tidak ditemukan. Maka setelah lama sekian tahun muncul penelitian, ternyata tanah liat itu mengandung bakteri yang bakterinya ini mampu membunuh bakteri dari liur anjing lebih cepat daripada sabun. Inilah keajaiban agama. Terkadang kita untuk beragama perlu hikmah, padahal 1400 tahun saudara-saudara kita, para sahabat-sahabat itu tidak pernah berpikir bagaimana perintah agama untuk menyucikan dari najisnya anjing harus menggunakan sabun atau harus menggunakan yang lain. Cukup sa'idan thayyiban, tanah liat yang baik, dan di dalam kebaikan itu pasti mengandung kebaikan-kebaikan yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى صلاة وسلاما على هذا النبي الكريم حيث يقول تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر عبادك الموحدين في فلسطين انصرهم نصرا عزيزا انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واجعل نصرك قريبا عنهم واجعل نصرك قريبا عنهم يا أرحم الراحمين اللهم دمر إسرائيليين كما دمرت قوم نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلح لنا في ذريتنا اللهم أصلح لنا في ذريتنا وأصلح لنا في أنفسنا وأصلح لنا في أزواجنا وأموالنا وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة